Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang salehah, diam aja. Ulang lagi deh. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang salehah, gimana kabarnya? Puasa semuanya? Ada yang nggak puasa? Jangan ditanya yang tidak puasa. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat menghadiri salah satu majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Matiin aja. Mohon maaf ya, kipas matiin aja ya. Lagi puasa, takutnya masuk angin. Karena saya takutnya ibu-ibu sakit, karena udah terlalu capek ibadah tadi malam. Iya, waktunya habis untuk sholat malam dan khatam Al-Quran. Baru mulai hari pertama sudah khatam. Subhanallah. Saya termasuk yang iri, Bu, dengan ibadahnya Ibu. Doain saya ya, supaya bisa seperti Ibu itu ibadahnya. Amin dong. Iya, alhamdulillah. Di hari pertama ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan lain-lain untuk kita menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul karena Allah meskipun sedang berpuasa, ya, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Dari mulai waktu subuh tadi sampai datangnya waktu maghrib. Dan ini merupakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Setiap muslim dan muslimah yang sudah baligh, ya, yang sudah mens, sudah haid, tidak ada sakit, tidak safar, dan mereka berakal yang sehat, ya, maka mereka diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa ini kita lakukan selama 1 bulan, ya, bisa jadi 29 hari atau 30 hari. Dan itu tentunya kita berharap ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, dan nikmat lainnya, agar kita bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada pencipta kita satu-satunya, pemilik dunia dan akhirat, pemilik bumi dan langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita isilah semua itu waktu selama 1 bulan dengan ibadah, ibadah, dan ibadah. Dan ibadah tentunya bukan hanya sholat dan membaca Al-Quran saja. Ibadah bukan hanya bersedekah, berinfak, dan lain-lain. Tapi kumpulnya kita di sini di masjid juga ibadah. Mendatangi majelis ilmu merupakan ibadah yang besar. Dan ibadah ini bukan sunnah, ibadah yang wajib. Ibu membaca Al-Quran di pagi hari ini sifatnya sunnah. Ibu datang ke majelis ilmu, hukumnya wajib. Dan ini lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang kita hidupkan sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas apa temanya? Ramadan Salafus Saleh. Ramadan Salafus Saleh. Salafus Saleh itu siapa sih? Salaf artinya orang-orang terdahulu. Saleh artinya yang baik.
Salaf artinya orang-orang terdahulu, dimulai dari Nabi SAW, kemudian sahabatnya, para tabi'in, dan seterusnya. Itulah orang-orang salaf yang kita ikuti cara mereka beragama. Ya, mereka lah orang yang terbaik, paling kuat imannya, paling tinggi ilmunya, paling banyak ibadahnya. Salaf artinya orang terdahulu, bukan nenek moyang kita, kakek nenek kita, tapi salaf itu orang terdahulu yang paling dahulu. Artinya yang pertama-tama kali mereka menjadi seorang muslim. Tentunya Nabi SAW, ya tentu para sahabat setelahnya, generasi berikutnya tabi'in dan seterusnya. Nah, salafus saleh dan salaf itu juga banyak kita lihat tentunya yang saleh, ya, yang baik, bukan sekedar salaf. Karena kita lihat generasi terdahulu juga ada orang-orang yang tidak baik. Tentunya mereka dari orang-orang kafir. Bahkan hidup mereka di zaman Nabi SAW, hidup di zaman para sahabat. Tapi mereka bukan salaf kita yang kita ikuti, bukan pendahulu kita. Karena kita katakan saleh. Nah, ini makna yang barangkali terasa asing di telinga kita bagi sebagian ibu-ibu barangkali, ya. Salafus saleh apa sih maksudnya? Salaf terdahulu, pendahulu kita, saleh artinya baik. Mereka yang baik apanya? Imannya, ilmunya, dan amalnya. Mereka yang baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Mereka yang baik cara beragamanya. Cara beragama yang benar, karena mereka telah direkomendasikan, diberikan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan oleh Allah dan Nabi SAW. Ya, jadi orang pendahulu yang baik, dan kita ini yang mengikuti jejak langkah mereka. Ya, kita yang mengikuti jejak langkah mereka, dan kita berusaha untuk mengikuti mereka dengan cara yang baik. Selama kita mengikuti mereka dengan cara-cara yang baik, dengan mengikuti mereka dengan apa yang telah mereka ajarkan, yang mereka praktekkan, yang mereka tuntunkan, yang mereka contohkan, dan mereka dakwahkan kepada generasi berikutnya, maka kalau kita bisa mengikuti seperti itu, maka insya Allah kita pun menjadi orang-orang yang Allah cintai. Jadi Ramadan salafus saleh, kita ingin melihat bagaimana apa yang mereka lakukan selama khususnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bisa memotivasi. Mumpung di hari pertama, ya, bisa memotivasi kita. Barangkali kita semangat di hari ini, tapi semangat kita belum maksimal. Barangkali di hari ini kita, oh Masya Allah, biasalah hari-hari pertama, ya, apalagi 10 hari pertama. Tapi mungkin semangat kita belum optimal dibandingkan orang lain, gitu loh maksud saya. Jadi kita jangan merasa sudah bagus, ya, paling bagus, tidak. Kita selalu harus merasa kita ini tidak ada apa-apanya. Karena masih banyak jumlah kaum muslimin, jangankan salaf terdahulu, orang yang hidup di zaman sekarang saja banyak yang lebih baik dibandingkan kita. Baik dari sisi imannya, ilmunya, amalnya, tingkat keyakinannya, ya, bagaimana akhlaknya dan lain-lain. Berarti kita ini harus selalu merasa kurang, selalu merasa tidak ada apa-apanya. Saya baru belajar, saya baru beribadah, saya baru latihan ibadah, baru latihan beribadah. Meskipun bisa jadi di antara kita sudah dahsyat ibadahnya, sudah bagus sekali akidahnya, tapi perasaan tawadu itu harus ditumbuhkan. Jangan sombong, karena dengan sombong maka bisa menghilangkan pahala-pahala. Ketika tidak ikhlas, bisa menghilangkan pahala-pahala. Kita contoh Ramadan salafus saleh, karena mereka orang yang paling ikhlas, paling tulus, paling benar niat yang ada di hati mereka. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling bersih hatinya. Qalbun salim. Setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Bersihnya hati. Setelah itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama setelahnya. Bersihnya hati mereka yang menyebabkan mereka melejit dalam ibadah yang luar biasa. Bersihnya hati menyebabkan mereka rela berjuang, mereka rela berkorban. Melejitnya ibadah, perjuangan, pengorbanan, berbagai macam kontribusi mereka, sehingga akhirnya wajarlah sehingga Allah mencintai mereka, Allah meridhoi mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Ramadan salafus saleh, kita lihat yang pertama apa sih mereka lakukan sepanjang Ramadan ini? Ya tentunya yang terbanyak, yang paling baik dan paling utama yang mereka lakukan sepanjang Ramadan adalah
mendirikan sholat dan memperbanyak ibadah sholat sunnah. Karena ibadah yang terbaik dalam Islam adalah sholat. Tidak ada ibadah yang lebih agung dibandingkan sholat. Wala dzikrullahi akbar. Dan Allah sendiri yang menyebutkan bahwa sholat merupakan ibadah yang terbesar. Sehingga kita tidak kaget ketika mulai 1 Ramadan sampai selesai Ramadan, ibadah sholat mereka banyak sekali. Dan ibadahnya betul-betul berkualitas. Kita ingin melihat bagaimana Ramadan mereka dari sisi sholat dulu yang pertama kali. Ramadannya salafus saleh. Berbeda dengan Ramadannya kita atau kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang. Mohon maaf ya, bukan merendahkan. Tapi kita akui, sehebat apapun kita pasti kalah. Tidak bisa menyerupai Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Kenapa bisa begitu? Kan mereka manusia, kita manusia. Karena mereka punya iman yang berbeda dengan kita. Ya, jadi kita lihat dari sholat mereka mendirikan sholat sepanjang bulan Ramadan, tentunya dengan memperbanyak ibadah sunnah. Yang wajib jangan ditanya lagi, pasti mereka mengerjakan ibadah yang wajib. Tapi mereka memperbanyak di hari-hari biasa yang bukan Ramadan, mereka sudah memperbanyak ibadah sunnah. Apalagi ketika di bulan Ramadan. Yang namanya qobliyah ba'diyah itu biasa bagi mereka. Dan mereka tidak membedakan antara yang wajib maupun yang sunnah. Itu ya, sahabat, tabi'in dan seterusnya tidak lagi membedakan ini ibadah wajib, ini ibadah sunnah. Beda dengan kita. Kita masih membedakan ini ibadah wajib, ini ibadah sunnah. Ibadah sunnah ya secukupnya lah. Tapi kalau bagi mereka tidak. Mereka tidak membedakan ini wajib, ini sunnah, seakan-akan yang sunnah pun wajib. Ketika belum datang Ramadan mereka sudah seperti itu. Yang mana masalah qobliyah ba'diyah, salat yang 5 waktu itu dari subuh sampai isya mereka lakukan. Kemudian mereka juga mendirikan salat duha. Mereka juga mendirikan salat ya tahajud, salat tarawih, qiyamul lail yang panjang sekali bacaannya. Ini Ramadan salafus saleh. Dan kita lihat bagaimana mereka terutama ketika di bulan Ramadan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika di masa beliau, maka kita tahu bahwa kaum muslimin dikumpulkan di satu masjid, ya, dan banyak mereka sholat tarawih di situ, dan mereka mulai setelah isya dan dipimpin oleh 2 sahabat bergantian yang menjadi imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhumah. 2 sahabat yang terpilih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih 2 sahabat yang layak untuk menjadi imam salat tarawih pada waktu itu. Meskipun para sahabat banyak yang hafal Al-Quran, dipilihlah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Bergantian. Kenapa? Karena panjangnya salat yang mereka lakukan. Insya Allah kita pun juga paham, pernah mendengar kisah-kisah seperti ini ya. Tapi kita ingatkan kembali, kita sampaikan kembali. Kenapa? Karena kita butuh untuk termotivasi. Mumpung masih tanggal 1 Ramadan. Karena sudah berjalan ini puasa kita. Dan ternyata, mohon maaf, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih malas-malesan. Ada yang semangatnya 10 hari pertama, masuk 10 hari kedua sudah down. Ada yang memang dari awalnya memang tidak semangat. Inna'udzubillah min dzalik ya. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik kita manfaatkan. Andai kata orang yang sudah mati, kata Imam Ibnul Jauzi, andai kata orang yang mati itu hidup kembali ke alam dunia, maka mereka ingin berangan-angan bisa berada di bulan Ramadan, meskipun cuma 1 hari saja. Ya, tallahi, demi Allah kata Imam Ibnul Jauzi, ya, idza qila li ahlil kubur, apabila dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian, berangan-anganlah kalian, maka mereka pun berangan-angan. Andai kata kita bisa berada di bulan Ramadan sehari saja, itu angan-angan mereka. Kalau bisa, ternyata Allah tidak bangkitkan mereka ke alam dunia lagi. Ya, jadi keyakinan kepada negeri akhirat yang menjadikan mereka dahsyat ibadahnya. Ini kunci dari semua semangat, kunci dari semua ya melejitnya ibadah, perjuangan dan pengorbanan. Barangkali kita ingin melihat rahasia ya, kenapa sih Rasulullah seperti itu, para sahabat, tabi'in dan seterusnya, orang-orang bahkan orang sekarang yang dahsyat, apa sih rahasia mereka dibandingkan kita ini apa? Sama-sama datang di majelis ilmu, sama-sama mengajar,
sama-sama menjadi seorang muslim, ya, dulu dan sekarang. Apa sih rahasia yang membedakan sehingga orang itu lebih baik dibandingkan kita dari sisi iman, ilmu, amal? Apalagi orang-orang terdahulu. Ternyata kalau kita lihat rahasianya cuma satu, Bu. Rahasianya cuma satu. Apa itu? Tingkat keyakinan. Yakin yang menjadikan mereka itu dahsyat ibadahnya. Yakin yang menjadikan mereka itu siap untuk berkorban. Yakin yang menjadikan mereka itu siap untuk melakukan apapun ketaatan yang Allah ridhoi. Yakin dengan apa? Yakin dengan negeri akhirat. Tingkat keyakinan dengan negeri akhirat, bahwa akhirat itu ada. Kita pun yakin juga. Kita yakin surga itu ada, neraka itu ada, siksa kubur itu ada. Kita tahu setelah kematian ada kehidupan setelahnya di alam kubur. Kita pun yakin. Tapi tingkat keyakinan kita berbeda dengan orang-orang yang dahsyat itu. Semakin tinggi tingkat keyakinan, insya Allah dia mampu istiqomah. Semakin tinggi tingkat keyakinan, dia mampu bersabar. Semakin tinggi tingkat keyakinan, dia semakin mampu ikhlas. Semakin tinggi tingkat keyakinan, dia semakin mampu khusyuk dalam ibadah. Semakin tinggi tingkat keyakinan, orang itu semakin banyak sekali, meskipun capek, letih, lelah dalam beribadah. Terus dia lakukan ibadah demi ibadah tanpa henti. Ada majelis juga di sana, ya. Anak ibu tuh, ya. Iya, subhanallah, ya. Nggak bisa ditinggal di rumah sih, ya. Suaranya juga terdengar masalahnya. Ya, tapi kita lanjutkan, ya. Ramadan salafus salih. Jadi apa, Bu, kuncinya, Bu? Tingkat keyakinan. Kadang-kadang kan kita pengen tahu nih, apa sih rahasianya Ramadan salafus salih atau orang di zaman sekarang yang menjadikan mereka itu dahsyat iman, ilmu, dan amal. Kita pengen tahu rahasianya. Kenapa mereka bisa semalaman untuk sholat tahajud? Mereka bisa semalaman sholat malam. Sebagaimana tarawih di zaman Umar. Bergantian dua imam, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Mereka sholat tarawih lama, berdiri panjang sekali sampai mendekati dekat lagi waktu subuh. Apa sih rahasianya? Makan apa sih? Korma, ya. Coba aja kita makan korma juga. Nggak bisa juga. Sama-sama makan korma. Apa sih rahasia mereka? Apa mereka makan vitamin? Kita nggak makan vitamin. Apa rahasia mereka? Apa karena mereka itu hafal Quran? Apa karena mereka itu hidup bersama Nabi? Atau apa? Sebetulnya cuma satu yang kita belum ketahui barangkali. Keyakinan. Keyakinan itu adalah akidah. Akidahnya yang kuat. Tegar. Akidah yang kuat itu maksudnya dari sisi keyakinan. Kalau nggak yakin, susah khusyuk. Kalau nggak yakin, susah istiqomah. Apalagi Ramadan 30 hari. Mampunya cuma 2 hari saja, 3 hari setelah itu nggak semangat lagi. Tarawih pun lewat, baca Quran pun lewat. Infak, sedekah, berbuat baik selama Ramadan juga lewat. Habis waktu tidur. Memang kita lemes, nggak makan, nggak minum. Tetapi orang yang punya keyakinan, yakin dengan negeri akhirat, bahwa di sanalah kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya, dan Allah pun akan memberikan balasan kepada kita dengan balasan yang baik, dan kita hidup di dunia ini sementara, dan pasti akan kembali. Itu yang menjadikan mereka, sebentar inilah, gak apa-apalah, capek sebentar. Capek pasti lelah dihadapi oleh mereka. Nah, kita pengen ibadah, tapi nggak pengen capek. Ya, nggak bisa menyamai mereka. Lalu kita capek-capekan juga seperti mereka. Nggak sampai juga. Kenapa? Karena kita belum latihan. Saat ini kita udah capek-capek nih beribadah. Oh, kepengen seperti mereka. Nggak bisa juga ternyata. Mereka semalaman nggak tidur, Bu. Apa mereka nggak kerja kali dulunya ya? Besoknya. Coba. Kita nggak kerja besoknya. Nggak bisa juga. Coba kita ambil libur, kita ambil cuti. Besoknya nggak usah kerja. Kan ngantuk tuh besoknya kalau kerja. Tapi nggak bisa juga. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih. Kita belum terlatih. Besok 1 Ramadan, tiba-tiba baca Quran, digeber. Tahu digeber, Bu? Digeber bahasa apa itu ya? Bahasa Spanyol atau bahasa apa ya? Kita geber nih, kita geber. Bahasanya apa? Bahasa Betawi, Bu, ya. Kita geber di hari pertama Ramadan nih, baca Quran sampai dapat 10 juz. Oh, susah banget.
5 juz, nggak bisa juga. 2 juz, aduh susah. Pegel badan belakang. Ya, mulailah kepala pusing, kurang tidur, akhirnya makan obat, buka puasanya. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa. Mereka yakin kemudian dilakukan itu latihan-latihan mereka dalam kehidupan mereka, itu latihan-latihan sehingga akhirnya menjadi dahsyat. Mereka bisa membaca Al-Quran berkali-kali khatam di bulan Ramadan itu bukan dadakan. 10 kali khatam, 20 kali khatam, 30, 40, 50 kali khatam, bahkan 60 kali khatam. Kita geleng kepala, ini dongeng kayaknya nih, cerita hayal kayaknya bukan kebenaran. Mereka bisa seperti itu bukan dadakan. Di luar Ramadan nggak pernah baca Quran. Tiba-tiba Ramadan baca Quran, pengen 60 kali khatam. Ya nggak bisa. Mereka sudah latihan sebelumnya. Latihannya di mana? Di luar bulan Ramadan, mereka sudah beribadah, latihan. Coba, seperti puasa saja kan. Pengen puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bisa nggak langsung? Susah. Tentunya kita mulai dari Senin Kamis dulu, Senin Kamis, lama-lama tambah Ayyamul Bait, lama-lama coba tambah lagi. Akhirnya gas full. Saum Daud yang paling banyak. Kita naik mobil, Bu, atau naik motor, apakah langsung gigi 5? Langsung gigi 5? Kita naik mobil? Enggak kan? Gigi 1 dulu kan? Gigi 1 dulu, masuk gigi 2, masuk gigi 3, gigi 4, gigi 5. Wah, ini yang paling kenceng ini. Nah, seperti itulah. Ramadan salafus saleh, mereka itu bukan dadakan. Tiba-tiba memiliki kemampuan, kekuatan, bisa memiliki dahsyat sekali ibadah mereka, bukan sebetulnya persiapan mereka di Ramadan. Mereka sudah latihan sebelumnya di bulan-bulan sebelum Ramadan. Mereka sudah terbiasa sholat malam, mereka sudah terbiasa baca Quran, mereka sudah terbiasa berzikir, mereka terbiasa, terlatih sudah. Dan begitu masuk Ramadan, tinggal dikencengin lagi. Tinggal ditambahkan lagi. Yang sebetulnya di luar Ramadan itu sudah dahsyat, sudah luar biasa. Tapi bagi kita itu sudah luar biasa ya, di luar Ramadan. Tapi begitu masuk Ramadan, dikencengin lagi, dikuatkan lagi oleh mereka. Sehingga semakin dahsyat. Karena mereka tahu sepanjang Ramadan ini ibadah dilipat gandakan pahalanya. Pintu-pintu surga dibuka, berarti kesempatan masuk surga sangat besar. Pintu-pintu langit dibuka, berarti kesempatan amal ibadah dan doa dinaikkan ke langit sangat besar. Pintu-pintu rahmat dibuka, berarti banyak orang yang akan bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan pintu neraka jahanam ditutup, berarti banyak kesempatan dan peluang untuk bisa terhindar dari siksa api neraka. Ya. Jadi kita lihat contoh. Contoh sholat tadi sudah jelas, ya, Rasulullah dan para sahabatnya luar biasa, ibadahnya banyak sekali, khususnya ketika Ramadan, dan mereka panjang bacaannya. Dan ibadah yang terbaik sholat, yaitu sholat yang dilakukan dengan ikhlas, sholat yang dilakukan dengan tata cara ibadah yang benar, bacaannya, gerakannya, tumakninahnya, dan khusyuknya, dan panjangnya berdirinya. Itulah sholat yang terbaik. Makanya ketika saya ditanya, sholat tarawih itu yang bagus yang mana sih? Di rumah apa di masjid? Ya. Yang terbaik di rumah apa di masjid? Saya katakan di mana kita bisa ikhlas, di mana kita bisa sesuai sunnah ibadahnya, di mana kita bisa mendapatkan kekhusyuan, di mana kita bisa mendapatkan lezatnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, di mana kita bisa sholat tarawih, di mana pada waktu itu kita bisa merasakan lamanya ketika berdiri. Itulah tempat yang terbaik. Itulah tempat yang terbaik. Kalau memang itu ada di masjid, silakan kita ke masjid. Wanita juga boleh sholat tarawih di masjid. Ya, tapi kalau kita dapatkan di rumah, ya, lebih ikhlas, lebih sesuai sunnah, lebih khusyuk, ya, lebih merasakan nikmat ibadah, lebih panjangnya kita berdiri, meskipun tidak hafal, kita bisa memakai apa? Mushaf. Gini Bu caranya. Ya, ini mushaf ya, kita pegang begini. Ya, kita pegang mushaf ini kecil itu, kita bisa pegang dan kita baca. Kita baca karena kita nggak hafal. Ibu baca ya dengan mushaf itu panjang mungkin selembar atau 2 lembar. Setelah itu ruku.
nanti berdiri lagi, rakaat kedua, baca lagi selembar atau 2 lembar, karena nggak hafal. Ini setelah itu salam. Setelah itu berdiri lagi, sambung lagi pada lembaran berikutnya. Nah, membaca Quran bukan hanya di luar sholat, tapi juga bisa di dalam sholat. Dan itu kita bisa menghatamkan Al-Quran. Bukan hanya di luar sholat saja, di dalam sholat pun kita baca. Selesai Al-Baqarah, kita sambung lagi Ali Imran. Ketika berdiri itu, nanti kita akan capek, kita duduk. Duduk baca Quran. Sambung lagi. Bacaan terakhir itu apa tadi ketika berdiri? Tinggal disambung saja. Nah, kita sedang duduk, baca Quran terus. Nah, kemudian kita berhenti. Nah, kita lanjutkan. Ketika kita berdiri, sambung lagi bacaan tadi ketika duduk. Boleh seperti itu. Membaca Al-Quran. Jadi kita menghatamkan Al-Quran itu dengan cara berdiri maupun duduk. Ya, selesai 30 juz. Barangkali kan kalau kita selesaikan 30 juz dengan duduk dari awal sampai akhir, ya silahkan. Tapi ada orang yang menyelesaikan seluruhnya 30 juz dalam kondisi berdiri, nggak duduk-duduk. Silahkan, mungkin ibu bisa. Seperti contoh Utsman bin Affan, 30 juz cuma 2 rakaat, Bu. Ya, kurang lebih lah, beda-beda tipis sama ibu. Ya. 30 juz duduk, silakan. Mungkin cicil berapa dulu, lama-lama 10 hari selesai, 5 hari selesai misalnya. Atau mungkin berdiri, enggak duduk-duduk. Dan itu sudah biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah menyelesaikan 2 rakaatnya baca 30 juz, dan itu di luar Ramadan. Gimana Ramadannya, Bu? Kita bingung kan? Berdiri nggak duduk-duduk, selesai 30 juz. Tapi kan capek. Iya, pasti capek. Apa mereka nggak capek? Pasti capek juga. Tapi mereka bisa seperti itu kan karena memang latihan. Latihan terus. Awalnya mungkin cuma Al-Baqarah saja, langsung ruku. Mungkin tambah lagi Ali Imran. Lama-lama semakin kuat. Dan yang menguatkan kita untuk bisa berdiri lama itu bukan fisik. Perhatikan. Bukan fisik yang sebetulnya hakikatnya yang menguatkan kita untuk bisa berdiri lama membaca Quran. Tetapi kekuatan iman yang ada di hati karena tingkat keyakinan yang tinggi. Makanya coba lihat, ada orang yang ikut fitness. Ibu-ibu ikut fitness nggak? Angkat barbel, Bu. Ya, ikut fitness segala macam, wah, otot-ototnya kekar semuanya. Coba suruh berdiri 1 jam membaca Quran. Nggak kuat. Padahal si ibu ini bisa mengangkat suaminya dengan jarinya. Mungkin fitnessnya luar biasa kali ini. Bisa mengangkat suaminya dengan diputar-putar begini. Masya Allah. Saking kuatnya si istrinya ini kan. Tapi coba suruh dia berdiri. Coba dia suruh dia berdiri, baca Al-Baqarah saja, atau setengahnya, seperempatnya saja, udah capek, pegel sana, pegel sini. Tapi kenapa ada orang tua yang sudah tua, Bu, ini kejadian nyata ya, ada orang tua yang sudah sangat sepuh, mau berdiri, dia duduk di bawah. Mau berdiri, diberdirikan sama orang lain. Dia nggak bisa berdiri sendirian, diberdirikan sama orang lain. Tapi begitu dia bisa diberdirikan sama orang lain, tegak dia, dari duduk diangkat pelan-pelan diberdirikan karena nggak kuat untuk berdiri sendiri. Ketika sudah diberdirikan, dia mampu membaca 1000 ayat. Coba logika kita, gimana orang seperti ini? Mau berdiri saja nggak bisa, diangkat sama orang diberdirikan. Tapi ketika sudah tegak, kok bisa baca 1000 ayat? Coba kita lihat di Telegram ya. Silakan jamaah sekalian lihat di Telegram saya. Ini kisah yang menarik. Seorang salafus saleh. Gimana Ramadannya salafus saleh? Ketika mereka membaca Al-Quran, ketika itu mereka tidak bisa berdiri sebetulnya karena kondisi sudah sangat lemah. Tapi ketika sudah diberdirikan, Masya Allah, dia mampu berdiri dan membaca ya Al-Quran sampai 1000 ayat. Nah, ini kita bisa lihat di Telegram ya, cerita nyata supaya kita semakin bersemangat dan kita juga tidak sombong dengan apa yang telah kita lakukan, karena sebetulnya jauh dari ibadah dari orang-orang terdahulu yang lebih dahsyat.
Ibu lihat judulnya di Telegram saya, ibadah sholat Ramadan. Judulnya di Telegram ya. Telegram Najmi Umar Bakar. Ada judul artikel, judulnya ibadah sholat Ramadan. Ibadah sholat Ramadan. Tahu kan cara mencari artikelnya? Di pojok kanan atas ada titik 3. Setelah ibu, ikhwan dan akhwat barangkali punya Telegram, bisa join ke Telegram saya. Setelah join nanti di pojok kanan atas ada titik 3. Titik 3 itu kita klik, maka keluarlah kata search atau cari. Nah itu klik search atau cari, masukkan judulnya ibadah sholat Ramadan. Enter, langsung keluar. Ibadah sholat Ramadan. Ada. Judulnya ibadah sholat Ramadan. Tulisannya Ramadan. Ada? Udah masukin judulnya. Ibadah, sholatnya salat ya. Iya, SHA. SHA, salat. Saya nggak pakai O di situ. Ibadah salat Ramadan, Ramadan, DH. Rama, DH, AN. Ada? Salah tulis kali. Masukin artikelnya mungkin salah. Ibadah, sudah. Kemudian salat, SHA, salat. Bukan pakai salat ya. Terus Ramadannya Rama. Rama, DHAN. Rama, DHAN. Ada. Nah, itu dapat. Betul kan? Ibadah salat Ramadan. Ya, baik kita baca ya. Kita baca di sini artikelnya Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, beliau berkata, "Wahai para pemuda, manfaatkan masa muda dan kekuatan kalian. Manfaatkan masa muda dan kekuatan kalian. Jarang sekali terlewat olehku satu malam pun, melainkan aku membaca 1000 ayat di dalamnya." Bayangkan ini orang udah tua nih. Ya, wahai para pemuda, manfaatkan masa muda dan kekuatan kalian. Jarang sekali terlewat olehku satu malam saja, melainkan aku membaca 1000 ayat di dalamnya. Sungguh aku telah membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat. Satu rakaat ini, Bu. Dan dia sudah tua, 80 tahun. Al-Baqarah satu rakaat. Coba kalau kita, berapa usia dibandingkan dia? Kita masih muda. Tapi dia bisa selesaikan satu rakaat surah Al-Baqarah. Kemudian di bawahnya lagi, Abu Bakar bin Ayyash. Ya, lihat di bawahnya lagi artikelnya. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah berkata, "Ra'aitu, aku melihat Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau menangis. Kemudian aku bertanya, wahai Abu Ishaq, mengapa engkau menangis?" Dia berkata, "Kekuatan banyak berkurang, sehingga berkurang juga sholatku." Dia merasa sudah tua, dulunya lebih banyak bisa melakukan sholat malam panjang, sekarang udah nggak bisa, sedikit doang, cuman Al-Baqarah doang satu rakaat. Nangis dia, Bu, cuman bisa Al-Baqarah satu rakaat. Maka aku tidak bisa lagi melakukan sholat sambil berdiri. Saat ini aku duduk saja bisanya. Dan duduk itu pun dengan membaca Al-Baqarah dan Ali Imran saja. Allahu Akbar. Tua sekali. Tapi kok bisa? Karena dia hafal Quran. Bukan masalah hafal Quran saja. Orang tua juga kalau hafal Quran nggak bisa juga dia lama-lama duduk. Pegal sekali. Coba aja kita hafal Quran suruh duduk lama-lama. Al-Baqarah sama Ali Imran berapa ayat itu total semuanya. Dan kemudian Al-Ala bin Salim Al-Abdi berkata,
dia tidak mampu berdiri sendiri setiap sholat. Sehingga dia harus diberdirikan oleh orang lain. Kalau mau sholat, diberdirikan. Kalau mau sholat, diberdirikan oleh orang lain. Kemudian tatkala sudah berdiri tegak, maka dia pun mampu membaca Al-Quran 1000 ayat. Allahu Akbar. Siapa namanya, Bu? Enggak. Siapa nama orang yang diberdirikan ini? Abu Ishaq. Abu Ishaq As-Sabi'i. Bagi kita mungkin nggak populer ya. Memang orang-orang dahulu nggak mau mereka itu terkenal. Tapi orang lain melihat, orang lain yang menceritakan, bukan dia sendiri yang menceritakan. Subhanallah. Al-Ala bin Salim Al-Abdi ini menceritakan bahwa dia nggak mampu berdiri sendiri. Abu Ishaq ini setiap sholat udah tua sekali. Maka sehingga dia harus diberdirikan oleh orang lain setiap akan sholat. Dan kalau sudah berdiri tegak, maka dia pun mampu membaca Al-Quran 1000 ayat. Allahu Akbar. Malu kita ya. Kita masih muda. Bisa berdiri sendiri, bisa tegak. Kenapa kita nggak bisa sekuat mereka? Ramadan salafus saleh ini. Dan ini bukan Ramadan saja sebetulnya. Aktivitas yang biasa dilakukan setiap malam. Masya Allah ya. Ketika sudah berdiri bisa 1000 ayat. 1000 ayat itu kira-kira berapa banyak, Bu ya? Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200. Berarti sudah 486. Kemudian An-Nisa berapa ayat, Bu, jumlahnya? Buka dulu, Ustaz. Bentar, Ustaz, buka dulu. Buka dulu nih. Ibu hafal ayatnya, tapi lupa jumlahnya. Masya Allah. An-Nisa sih hafal, Pak Ustaz. Cuman jumlahnya berapa ayat, saya nggak tahu. Hah? 176. Nah, tambahkan tadi. 486 tambah 176. Tambah lagi Al-Ma'idah berapa? Kira-kira kalau 1000 itu berapa surat tuh? Kalau kita mulai dari awal ya, kita kan nggak tahu dia mulai dari mana bacaannya nih. Berapa banyak itu dari mulai Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, seterusnya sampai 1000 ayat. Dan Rasul pernah melakukan itu, Bu. Ketika beliau sedang sakit. Rasul sedang sakit di waktu malam, ini bukan Ramadan, sedang sakit. Di pagi harinya bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, kelihatan sekali wajahmu seperti orang yang sakit." Memang aku sedang sakit. Tapi alhamdulillah tadi malam, kata Rasul. Rasul bukan riya ya, beda sama kita. Tadi malam meskipun paginya kelihatan sakit oleh Anas bin Malik, tapi tadi malam aku bisa menyelesaikan bacaan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kemudian At-Taubah. Sampai At-Taubah sedang sakit tuh. Itu berapa tuh? Lebih dari 1000. Ada kisahnya di sini di handphone ini ya. Nanti saya tunjukkan tulisan itu, artikelnya. Bayangkan sedang sakit bisa seperti itu. Bagaimana kita? Subhanallah. Kalau kita katakan itu kan Rasulullah, saya kan bukan Rasul. Selalu gitu kan cara ngeles kita ya. Cara ngelesnya gimana supaya kita ini dianggap benar gitu loh. Rasul juga manusia biasa, memang beliau diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi bayangkan jamaah sekalian, semangat beliau kok bisa seperti itu yang sudah jelas masuk surga. Sudah jelas diampuni semua dosanya. Dan itu bukan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan lagi? Jadi mereka latihan itu ibadah yang dahsyat itu sebetulnya pelan-pelan, gigi 1 dulu, gigi 2, gigi 3. Ya, coba dulu bangun malam 2 rakaat sudah selesai. Bangun lagi dapat 4 rakaat, bangun lagi dapat 6 rakaat, bangun lagi dapat 8 rakaat. Lama-lama 11 rakaat. Kadang-kadang juga nggak 11, cuma 2 saja, tapi berdirinya yang lama. Itu latihan semua. Tapi bukan semata-mata latihan saja. Tapi latihan yang diikuti memang ada tingkat apa tadi? Keyakinan. Tingkat keyakinan yang dahsyat yang menjadikan mereka bisa melatih dirinya, menggembleng dirinya, membina dirinya, menempa dirinya selama hidupnya sehingga lama-lama lebih baik. Dan kita ini 1 bulan Ramadan ya adalah caranya Allah untuk menempa kita, menggembleng kita, membina kita, melatih kita agar bisa lebih baik. Diharapkan nanti setelah selesai Ramadan ibadah kita lebih baik, lebih berkualitas, lebih banyak. Makanya kata Allah, diwajibkan bagimu berpuasa agar kamu bisa menjadi orang bertakwa. Di bawahnya lagi, Bu, kita lihat
kisah yang berikutnya dari Al-Walid bin Ali, dari bapaknya, dia pun telah berkata, Suwaid bin Ghaflah, ini seorang tabi'in ya, seorang tabi'in yang bernama Suwaid bin Ghaflah, beliau mengimami kami salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, jadi imam. Padahal ketika itu beliau usianya berapa? 120 tahun. Ramadan salafus saleh. 120 tahun jadi imam. Imam salat tarawih di zaman tabi'in. Kita tahu di zaman tabi'in, ini bukan di zaman kita. Mereka ketika sholat tarawih pasti panjang bacaannya, pasti lama. Di zaman sahabat saja sampai menjelang subuh. Di zaman tabi'in yang namanya hafal Quran itu banyak sekali. Rata-rata kaum muslimin hafal Quran. Tapi yang menjadi imam tentunya lebih capek dong dibandingkan makmum kan. Dia berdiri, dia mengingat-ingat hafalannya, tegang loh Bu. Kadang-kadang kita nih hafal Quran dia. Coba jadi imam, blank. Kenapa? Grogi. Betul nggak? Kita nggak terbiasa. Coba ibu-ibu nih hafal surat apa misalnya. Agak panjang, kalau Al-Ikhlas sih merem lah. Ya, sambil merem, sambil tidur juga bisa Al-Ikhlas. Coba kira-kira ayat yang lain yang jarang dibaca dan agak panjang. Suruh jadi imam, baca ayat ini ya. Hafal sebetulnya, di luar sholat, lancar. Begitu jadi imam, aduh lupa, bacanya berantakan, lompat-lompat. Seperti itu. Jadi imam tuh nggak gampang. Grogi juga, karena di belakang nih banyak nih. Kalau salah gimana nih? Malu ini. Iya. Dan dia berdiri lama, dia bicara, artinya dia mengeluarkan suara kan? Dia mengucapkan suara terdengar oleh banyak orang dengan suara yang kenceng. Kan dulu nggak ada mic, Bu. Ini 120 tahun. Jadi imam, mic nggak ada, speaker nggak ada. Berarti kan dia harus suaranya harus kenceng, harus kuat supaya terdengar oleh makmum. Allah Akbar. Kok bisa? Kita jangankan 120 tahun. Saat ini aja ya mungkin bisa lah kita kencengin. Setelah itu wadduha lah. Wadduha walaili. Habis itu tepar. Tahu tepar? Bahasa apa tuh tepar? Baru wadduha, satu ayat pertama wadduha, ayat kedua inna anzalnahu fi. Tapi kita kencengin suara kita supaya terdengar. Padahal pakai mic loh. Habis itu selesai 2 rakaat, Afwan ya bisa gantiin nggak imam yang lain? Gak kuat nih, aus ya tepar gimana? Tapi ini siapa? Suwaid bin Ghaflah, 120 tahun, nggak ada mic, nggak ada speaker. Dia keren, kencengin suaranya. Dia jadi imam. Dan hafalannya mantep. Di zaman tabi'in ketika sholat tarawih. Banyak kaum muslimin yang lain, yang juga hafal Quran, yang masih muda-muda, yang kuat. Tapi kok dia bisa? Kekuatan sebenarnya hakiki, ya bukan fisik semata. Tapi hatinya kuat. Tingkat keyakinannya, tingkat keimanannya. Iman, yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat. Itulah yang menjadi sebab seseorang itu akan menjadi dahsyat ibadahnya. Terutama di bulan Ramadan. Ya kita lihat, peperangan, perang Badar di bulan Ramadan. Ketika meraih kota Mekah, Bu, dikuasai kembali. Di bulan apa? Ramadan. Banyak kisah-kisah perang-perang di bulan Ramadan. Perang loh. Kita nggak perang aja udah lemes. Ya. Dengerin kajian juga kelap-kelip matanya, kelap-kelip. Dengerin kajian doang nih, kelap-kelip. Padahal kipas angin nggak dihidupin nih, kok mau di kipas angin dihidupin, makin kelap-kelip matanya. Kurang tidur, capek nih Pak Ustadz. Kita bukan perang jihad fisabilillah, cuma dengerin doang. Yang capek siapa sih? Ustadznya sebetulnya. Apalagi berada di belakang tiang, belakang hijab kan, udah nyandar nih bismikallahumma amut wa ahya. Lebih enak tidur di masjid ini. Bukan nyindir Ibu ya, maaf ya. Tapi nyinggung. Nggak mungkin lah. Zaman di sini insya Allah bagus-bagus semua ya. Udah soleha semua kan? Ibu-ibu semuanya soleha. Satu pun nggak ada yang soleh. Iya. Jadi ini kisah ya. Sekarang kita lihat artikel yang lain. Yang cerita tadi Rasulullah sakit membaca 7 surat sekaligus di waktu malam. Nah, kita lihat artikelnya.
Nah, judulnya, artikelnya adalah Sholat malam meski sakit. Judul artikelnya, Sholat malam meski sakit. Meski. Caranya sama ya. Ayo saya ajak ibu-ibu nih, Ikhwan juga terbiasa untuk membuka Telegram. Ya, membuka Telegram dengan pencarian artikel yang cepat. Kalau sudah join, masuk ke Telegram saya, tinggal klik pojok kanan atas. Pojok kanan ya, ada 3 tuh, titik 3 itu search atau cari. Nah, kita klik, masukkan judulnya. Judulnya Sholat malam meski sakit. Setelah itu enter, langsung keluar artikelnya. Dapat, Bu? Ya, kita baca di sini. Sholat malam meskipun sakit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya suatu malam Nabi SAW pernah merasa sakit sehingga ada yang berkata kepada beliau di waktu pagi hari, "Wahai Rasulullah, sungguh pengaruh sakitmu itu terlihat jelas pada wajahmu." Ya, kelihatan sakitnya itu belum sembuh, Bu. Di pagi hari masih kelihatan. Maka beliau pun berkata, "Meskipun sakit, namun aku masih seperti yang kalian telah lihat, yaitu masih sholat malam meski kalian telah melihatku dalam kondisi sakit, dan alhamdulillah tadi malam aku masih bisa membaca 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah." Lagi sakit nih. Kita lagi sehat bisa nggak nih? Oh, ini kan Rasulullah selalu begitu kan, kata kita kan. Subhanallah. Lihat di bawahnya lagi, Bu. Nomor 2, kisah berikutnya. Karena Ramadan Salafus Saleh ini berarti kita banyak menceritakan kisah-kisah, ya, supaya kita lebih semangat beribadah sepanjang Ramadan. Di bawah lagi nomor 2, Muhammad bin Ishaq. Beliau berkata, Abdurrahman bin Al-Aswad bertamu di rumah kami. Ini ada tamu datang ke rumahnya, Bu. Abdurrahman bin Aswad bertamu ke rumah kami, sedangkan pada waktu itu kakinya ada luka. Kakinya itu ada luka. Dia sedang bertamu. Kemudian dia pun sholat malam, yang punya rumah nih ngeliatin si tamu ini, ngapain sih? Kakinya kan ada luka. Dengan luka ini kan susah untuk sholat malam. Ternyata dia sholat malam dengan kondisi kaki yang ada luka, dan dia sholat malam hingga subuh dengan cara mengangkat satu kakinya serta berdiri di atas kaki yang satunya lagi. Jadi satu kaki berdiri, satu kaki kalau diinjak kan sakit, luka masalahnya. Dia berdiri sepanjang malam sampai subuh dengan satu kakinya saja. Allahu Akbar. Ini gedongeng apa bukan? Ini kisah nyata. Dia sholat Isya dan subuh bersama kami dengan satu wudhu. Selesai Isya, dia nggak batal wudhunya. Ketemu subuh, nggak batal wudhunya. Dia tetap selesai Isya itu tetap sholat dengan satu kakinya. Karena satu kaki adalah luka. Coba ibu pikirkan dengan logika kita, bisa nggak nih? Kok bisa? Rasulullah sakit kok begini? Ini bukan Rasulullah loh. Oh, ini kan sahabat, oh ini kan tabiin, ini kan imam, ini kan ulama. Selalu kita ngeles begitu. Memang kita nggak bisa. Terus terang, saya juga nggak bisa. Nggak kuat saya. Tapi maksud saya, kita menceritakan ini ada maksud. Supaya kita nggak sombong dengan ibadah kita nih. Karena Ramadan ini menjadikan kita apa? Banyak ibadah kan, jadi ujub. Oh, hebat ibadah saya. Akhirnya apa? Posting di sosial media. Alhamdulillah nih, malam ini telah tahajud. Alhamdulillah udah khatam Quran, cerita ke orang lain, pamer-pamer. Ini lihat bagaimana satu kaki berdiri bisa kita, 2 kaki aja nggak bisa. Sepanjang malam sampai subuh, ini satu kaki. Untuk menghilangkan kesombongan pada diri kita ini karena kita banyak ibadah sepanjang Ramadan. Dan untuk memotivasi supaya kita lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Pokoknya intinya nggak boleh hilangkan keikhlasan. Karena banyak orang yang tidak mendapatkan pahala atau berkurang pahala ketika melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan bukan karena mereka makan atau minum. Mereka tahu mereka nggak makan, mereka nggak minum, nggak batal puasanya, tapi mereka terbatalkan pahala puasanya. Pahalanya hilang. Kenapa? Nggak ikhlas. Pamer-pamer ibadahnya, tunjuk-tunjukin ke orang lain, cerita-cerita ke orang lain. Saya khatam sekian nih, alhamdulillah. Saya khatam ini.
Bener nggak bacanya? Berantakan. Yang dibangga-banggakan tuh khatamannya. Bukan sekedar khatam, bacanya juga harus benar. Kadang-kadang kan pengen cepat kan, oh, bahkan bacanya gitu Bu, baca Qurannya yang terdengar tuh, ini baca Quran atau apa ya? Seperti apa Bu? Seperti tawon ya, suara tawon. Bukan begitu baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Gitu baca Quran bukan. Pokoknya biar cepat. Ini tawon apa manusia sih? Karena kita pengen mengejar target nih, maka kita main cepat-cepatan. Yang penting habis, yang penting selesai. Nggak boleh. Bacanya bagus, cepat, silakan. Ya, bagus dan benar baca Qur'annya. Tinggal dipercepat silakan. Tapi cepatnya tidak menyalahi cara baca Qur'an yang benar. Ya, subhanallah. Inilah kisah-kisah yang kita lihat. Dua contoh ya yang kita tulis di sini, Rasulullah dan satu lagi Abdurrahman bin Al-Aswad. Kemudian kita lihat yang lain. Di artikel yang lain, Ramadan Salafus Saleh. Ya. Kita lihat artikelnya seperti itu. Ibu buka kembali artikel berikutnya, ini yang terakhirnya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Artikel yang terakhir tentang membaca Al-Quran. Judulnya adalah Bacaan Al-Quran Salafus Saleh dalam bulan Ramadan. Judulnya itu. Bacaan Al-Quran Salafus Saleh dalam bulan Ramadan. Saya selalu menggiring jamaah kepada Telegram ya, supaya mereka bisa baca, mereka bisa save, simpan, mereka juga bisa share kembali kepada yang lain. Jadi bacaan Al-Quran Salafus Saleh dalam bulan Ramadan. Cari artikelnya seperti itu. Bacaan Al-Quran Salafus Saleh dalam bulan Ramadan. Ada? Di sini ada 5 contoh. 5 contoh yang telah membaca Quran sepanjang Ramadannya dahsyat sekali. Ada, Ibu? Ya, bacaan Al-Quran Salafus Saleh. Saleh itu pakai SHA ya. Saleh. Bacaan Al-Quran Salafus Saleh dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kita lihat Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid, beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Siapa beliau ini? Seorang tabi'in. Dan beliau tidur di antara maghrib dan isya. Tidurnya itu maghrib dan isya. Habis selesai maghrib, ya, beliau tidur sampai isya. Tentunya setelah berbuka, ya. Dan beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan pada setiap 6 malam sekali. Nah, ini namanya latihan, Bu. Yang saya katakan tadi. Di luar bulan Ramadan menghatamkan Quran 6 hari sekali, 6 hari sekali, 6 hari sekali. Begitu masuk Ramadan, tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya, setiap 2 malam sekali, setiap 2 malam sekali. Setiap 2 hari sekali, 2 hari sekali. Jadi ada peningkatan. Yang awalnya 6 hari sekali menjadi 2 hari sekali. Kita jangankan yang 2 hari sekali, yang 6 hari saja tidak. Kenapa kita pengen cepat-cepat sekarang per 6 hari? Wah, nggak bisa. Dipaksakan. Barangkali mungkin bisa di awal-awalnya. Setelah itu sakit. Ibu itu kemana? Masuk rumah sakit. Kenapa? Menghatamkan Quran 6 hari. Ini merusak citra orang yang menghatamkan Al-Quran. Kenapa setelah 6 hari masuk rumah sakit? Karena memang sebelumnya tidak ada latihan. Kenapa? Saya pengen contoh ini Pak Ustadz. Al-Aswad bin Yazid kok bisa, kok saya nggak bisa. Nah, beliau di luar bulan Ramadan 6 hari
Masuk Ramadan 2 hari sekali. Latihan itu sudah ada dilakukan ya. Yang kedua, Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Beliau membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan dan menghatamkannya ketika itu. Subhanallah. Membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan dan dia menghatamkannya ketika itu, dan ditambah lagi sepertiga dari Al-Quran. Salat 12 rakaat di waktu duha dan salat sunnah sejak ba'da zuhur hingga asar. Jadi bukan tidur terus. Mereka sangat merasa rugi kalau seandainya pas lagi puasa atau pas di malam Ramadan kebanyakan tidur. Bukan nggak boleh tidur ya. Tapi kita lihat Ramadan salafus saleh seperti itu. Beliau menyelesaikan per harinya selesai 30 juz, ditambah lagi sepertiga dari Al-Quran, salat 12 rakaat di waktu duha, dan salat sunnah sejak ba'da zuhur hingga asar. Orang-orang yang mungkin kita nggak dapatkan di zaman sekarang ya, atau mungkin kita nggak tahu. Tapi ini kisah nyata disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena banyak orang melihat dia sudah berusaha menyembunyikan ibadah, tapi orang tahu gitu. Kemudian yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Dan dia menghatamkan di bulan Ramadan 17 kali khatam. Coba kita lihat. Khatam Al-Quran setiap 3 hari sekali. Di mana ini? Bulan apa? Di bulan biasa. Di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Ya. Di luar bulan Ramadan 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Memang mereka ini ahlul Quran. Masya Allah. Orang yang suka membaca, dan bukan sekedar membaca, tentunya mereka berusaha memahami dan mentadaburinya dan mengamalkannya. Tapi begitu masuk Ramadan, bisa 17 kali menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau menghatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Ya, ini di luar Ramadan. 7 hari, seminggu ini umumnya, Bu. Umumnya salafus saleh, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, umumnya salafus saleh, pendahulu kita terdahulu, umumnya 7 hari sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, umum. Kalau 3 hari ini enggak umum. Ya, tapi umumnya 7 hari seperti Qatadah. Tapi apabila telah datang bulan Ramadan, maka beliau pun menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Khusus Ramadan ada peningkatan. Dan apabila masuk di hari ke-10 terakhir, nah 10 terakhir apa terjadi? Dia menghatamkan setiap malam. Di luar Ramadan, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali. Masuk Ramadan, 3 hari sekali. Ya, gas full. Dikencengin tuh. Sampai bisa 3 hari sekali. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. Masuk tanggal 3 Ramadan, Bu, khatam. 4, 5, 6, 6 khatam, 7, 8, 9 khatam, 3 hari sekali. Subhanallah. Tapi begitu di 10 hari terakhir, per hari khatam. Dengan hafalannya mereka, bukan dengan baca mushaf ya. Kalau kita kan baca nih, kalau baca kan mata tuh apa ya, capek ya Bu ya. Baru 1 baris langsung. Baru 1 baris, tetes air mata. Ya, keluar juga iler-ilernya. Baru 1 baris ya. Ini subhanallah dengan hafalannya per hari khatam Al-Quran. 10 hari terakhir. Makanya ibu-ibu, Bu, saya ingatkan ya, setiap tahun saya sampaikan ke siapa saja, di 10 hari terakhir khususnya, jangan sibuk buat kue. Jangan sibuk buat masakan. Ambil catering. Pesan online. Ada kesepakatan dengan suami. Berikan kesempatan kepada istri untuk mereka bisa ibadah maksimal. Di rumah saya juga begitu. Istri saya nggak boleh masak, nggak boleh buat kue, nggak boleh ngapa-ngapain. Ibadah saja, khususnya di 10 hari terakhir. Kita pesan online atau beli di mana kayak, iya, manfaatkan ini, jangan buat kue. Kalau buat kue nggak ada sunnahnya itu bid'ah itu. Bid'ah hasanah apa dolalah itu. Rasulullah istrinya banyak, para sahabat istrinya banyak, para tabi'in, para ulama, nggak ada yang sibuk buat kue. Sibuk buat kue ini, macam-macam kue 10 hari terakhir. Masya Allah, tarawihnya lewat. Baca Quran lewat. Maksudnya apa lewat? Bukan dibaca. Nggak dibaca sama sekali.
Nggak ada tuntunannya. Justru lihat salafus soleh Ramadannya, para istri Nabi, bagaimana mereka itikaf di masjid. Aisyah, Hafsah, Zainab minta izin kepada suaminya Rasulullah untuk bisa itikaf. Tapi bukan berarti, ya itu kan sunnah ya, bukan wajib. Bukan berarti ibu memaksakan diri. Boleh wanita itikaf di masjid, asalkan diizinkan oleh suami. Dan di masjidnya tidak ada fitnah. Ibu tetap tutup aurat, terjaga, tidak ikhtilat, bercampur baur laki-laki perempuan. Intinya aman, ya. Dan suami mengizinkan. Tapi kalau nggak aman, apalagi suami nggak mengizinkan, maka nggak boleh itikaf di masjid. Karena itikaf itu wajibnya di masjid, bukan di rumah. Kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di pasar, bisa di mana saja. Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang panjang, dari mulai maghrib sampai subuh. Kita berada di mana saja bisa. Dari mulai malam, waktu maghrib sampai datangnya subuh, itulah malam Lailatul Qadar. Hatta salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan itu datang kepada umat manusia sampai datangnya fajar. Ya. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar nggak mesti harus di masjid. Tapi kalau itikaf harus di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu mencampuri istrimu ketika itu kamu sedang itikaf di masjid. Tujuannya itikaf. Maka selama memang niatnya untuk itikaf di masjid, nggak boleh bercampur dengan pasangannya. Iya, begitu Bu ya. Jadi gimana? 10 hari terakhir ibu-ibu bisa tidak buat kue? Bisa nggak masak? Ketika saya katakan bisa nggak buat kue, insya Allah bisa. Ketika saya katakan bisa nggak masak, langsung diem. Kue oke lah bisa, masak nih Ustaz nggak bisa. Itu kan bisa dibicarakan dengan suami. Selama setahun loh, setahun itu berapa hari Bu? 300? Berapa hari? 65 ya? 365 hari. Nah nggak masak, cuma 10 hari. Khusus 10 hari Ramadan terakhir, itu doang. Kan 365 hari, kurang 10, berarti memasakkan buat suami dan anak-anak 355 hari. Setiap hari masakin, setiap hari masakin, setiap hari masakin. Mungkin begitu kan? Cuma 10 hari saja. Ada kesepakatan. Kasih kesempatan istri, kasih kesempatan anak. Jangan suami aja banyakkan ibadah. Suami bisa nih, dia nggak masak. Pantesan dia bisa khatam lagi, khatam lagi, khatam lagi. Kita nggak bisa Ustaz. Kita khatamnya masaknya. Khatam memasak. Khatam itu kan selesai artinya, selesai memasak. Iya, jadi seperti itu ya. Kalau bisa pesan saja catering misalnya atau beli online ya. Ya tambahkan lagi lah. Mungkin kalau masak sendiri kan lebih murah ya. Lebih kita bisa lebih apa? Lebih hemat lah. Kalau kita beli di luar kan lebih mahal. Tapi nggak apa-apa lah, khusus 10 hari terakhir. Ya. Coba Ibu sampaikan kepada suami ya. Seperti itu, insya Allah. Sehingga sama-sama di rumah itu nggak ada aktivitas yang lain. Khususnya 10 hari terakhir. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 ya Ibu masak. Ya, tapi khusus di 10 hari terakhir, jangan. Jangan buat kue, jangan buat lontong, jangan buat apa lagi? Hah? Ketupat. Ya, jangan. Beli saja. Pesan ya, pesan bisa insya Allah. Kan suami ngasih ke ibu kan per bulan 50 juta. Dengar 50 juta langsung amin. Amin kenceng banget ya. Itu di luar Ramadan loh, 50 juta per bulan. Masuk Ramadan, lebih ditingkatkan lagi. Sama seperti ibadah tadi kan. Tambah lagi 75 juta. Yang terakhir nomor 5, Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Beliau telah menghatamkan Al-Quran di siang hari bulan Ramadan. Di siang hari, Bu, selesai 1 kali khatam. Iya. 1 kali selesai khataman, dan salat malam setelah selesai tarawih, khatam Al-Quran di setiap 3 hari. Jadi di siang hari, pagi, siang, sore, selesai 1 kali. Di waktu malam, salat tarawihnya, salat malamnya, selesainya 3 hari sekali. Khatamnya, ketika sedang sholat. Jadi menghatamkan Quran itu bukan hanya ketika di luar sholat saja. Di sini Imam Bukhari mencontohkan, ya, beliau menghatamkan Al-Quran di siang hari, maksudnya pagi, siang, sore begitu, ya, dengan 1 kali khatam. Itu di luar sholat. Dengan hafalannya ya, para ulama itu nggak ada dengan bacaan Bu.
Ya, sedikit sekali. Kebanyakan umumnya adalah dengan hafalan, bukan membaca langsung. Karena memang mereka yang namanya ulama tuh nggak ada yang nggak hafal Quran. Kalau belum hafal Quran 30 juz, bukan ulama. Itu standarnya begitu. Ulama itu bukan manusia biasa. Ilmunya banyak, tinggi, dan orang yang paling takut kepada Allah. Mereka lah yang terdepan. Ya. Dan mereka kalau hafal Quran biasa. Karena banyak orang-orang yang bisa hafal Quran, yang bukan ulama saja bisa. Coba kita ke Saudi, pergi ke Mesir, pergi ke Pakistan, Mauritania, itu penduduknya rata-rata hafal Quran. Kalau di Depok enggak. Di Mesir, Bu, sensus berapa tahun yang lalu, per 6 orang, 1 orang hafal Quran. Per 6 orang, 1 orang hafal Quran. Di Mesir, Pakistan, Mauritania, banyak orang-orang yang bisa menghafal Quran. Anak-anak kecil juga, mereka bukan ulama. Jadi orang yang menghafal Quran itu biasa. Bukannya, Al-Hafiz. Kartu namanya, siapa nama Bapak? Nama saya Al-Hafiz Muhammad bin. Dia masukkan titelnya. Dia hafal Quran. Atau disebut, saya Al-Hafiz ini. Padahal, kalau kita lihat di mana tradisi bangsa Arab di sana, dari dulu sampai hari ini, ya, para ulama semuanya hafiz, tapi nggak ada titel al-hafiz. Jamaah di sana masyarakatnya banyak yang hafal Quran, tapi nggak ada titel al-hafiz. Ini bisa riya, ini bisa sum'ah, bisa nggak ikhlas. Iya, per 6 orang hafal Quran. Karena memang kurikulum mereka, Bu, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kurikulum pelajaran mereka di sana, penekanan kepada hafal Quran itu memang dari kecil. Jadi 10 tahun itu banyak, 15 tahun banyak, 20 tahun banyak. Meskipun mereka pada akhirnya kerja di perusahaan kimia, perusahaan minyak, perusahaan komputer, perusahaan apa, insinyur, ahli dunia, tapi hafal Quran plus. Mereka bukan ulama, bukan ustadz. Bukan ustadz, bukan ulama, tapi memang kurikulum mereka dari SD diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Dan dibesarnya nanti, pada waktu besar, enggak semuanya ke agama. Ada yang ahli teknik, ada yang ahli kimia, ada yang kedokteran. Dokter-dokter, tapi banyak yang hafal Quran. Masya Allah, di sana. Ya, subhanallah. Jadi, apalagi ulama. Ini kan bukan ulama. Makanya ulama itu nggak mungkin nggak hafal Quran. Dan mereka itu kebanyakan menghafal hadisnya. Ya, berlomba-lomba untuk menghafal hadis, banyak membaca literatur kitab, banyak karya-karyanya, banyak kontribusi dakwahnya, tentunya dengan pemahaman yang benar. Ya. Baik. Barangkali sampai di sini, karena kita harus buka sesi tanya jawab ya, tentang hal-hal yang mesti kita pahami yang berkaitan dengan ibadah sepanjang Ramadan.